Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam dalam Fundamental in City Second di minggu ini. Untuk data yang pertama kita punya data dari Australia, yaitu SPIX dari RBA Gubernur, dan ini akan berdampak cukup tinggi terhadap pergerakan mata uang dolar Australia dan beberapa pasang mata uang yang berpasangan dengan dolar Australia. Untuk data yang selanjutnya kita punya data dari Amerika, yaitu S&P CS Composite 20 HPI yang dirilis years per years, dan data ini juga berpotensi akan cukup berpengaruh terhadap dolar Amerika, dan untuk forecastnya ini bisa menguatkan dolar Amerika untuk skala waktu menengah ataupun bisa lebih besar. Masih di area yang sama dan dari Amerika juga, yaitu ada CB Consumer Confidence, dan untuk data ini diprediksi akan mengalami kenaikan dan ini berpotensi untuk menguatkan dolar Amerika ke level yang lebih tinggi dibanding dengan pekan yang lalu. Dan untuk data yang selanjutnya masih di hari Selasa malam kita punya data dari Amerika, yaitu JOLTS Jobs Opening dari Amerika. Dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dan berpotensi juga untuk lebih menguatkan lagi dolar Amerika di pekan ini setelah minggu kemarin kita lihat dolar Amerika sangat tertekan terhadap beberapa mata uang, khususnya terhadap emas. Dan untuk hari selanjutnya di hari Rabu kita punya data dari Australia, dan data ini berpotensi akan menggerakkan mata uang dolar Australia dengan skala menengah atau bahkan mungkin lebih. Data ini cukup tinggi, biasanya dampaknya terhadap pergerakan mata uang. Dan untuk di hari Rabu siangnya kita punya data dari zona euro, yaitu dari Jerman, masih CPI datanya yang dirilis month per month, dan untuk data ini diprediksi akan lebih menguatkan lagi mata uang euro dibandingkan dengan pekan yang lalu. Karena untuk data ini diprediksi akan dirilis dalam kondisi yang positif. Dan data besar pembuka di minggu ini ada ADP atau Automatic Data Processing yang dirilis oleh Amerika, dan data ini biasanya berdampak cukup tinggi terhadap pergerakan mata uang, khususnya dolar Amerika dan mata uang yang berpasangan dengan dolar Amerika. Untuk data ini diprediksi akan mengalami kenaikan atau positif dibanding dengan periode sebelumnya. Disambung dengan data selanjutnya, yaitu prelim GDP yang dirilis quarter per quarter, dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan juga, dan ini juga akan berdampak cukup tinggi terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Pada hari Kamis yang kita punya data dari CNY atau China, yaitu Manufacturing PMI, dan data ini diprediksi sedikit mengalami penurunan, maka ini akan berpotensi melemahkan mata uang China Yuan dalam skala menengah ataupun mungkin lebih besar. Data ini juga biasanya berpengaruh terhadap pergerakan emas secara langsung, karena biasanya data-data dari CNY itu cukup sensitif terhadap pergerakan mata uang emas, dan otomatis akan berpengaruh juga terhadap beberapa pergerakan mata uang yang lainnya, khususnya dolar Amerika. Untuk di hari Kamis malamnya kita punya data dari Amerika, yaitu Core PCE Price Index yang dirilis month per month, dan data ini diprediksi sedikit mengalami penurunan dibanding dengan periode sebelumnya. Data ini bisa melemahkan mata uang dolar Amerika walaupun dalam skala yang masih cukup terbatas di pekan ini. Dan di hari Kamis malam kita punya data dari Amerika, yaitu Unemployment Claims, dan data ini diprediksi dirilis dalam kondisi yang positif, dan ini bisa menguatkan mata uang dolar Amerika ke level yang lebih tinggi di pekan ini. Dan untuk data yang selanjutnya kita punya data dari Swiss, yaitu CAF, dan untuk data ini adalah CPI yang dirilis month per month, dan untuk data ini diprediksi juga akan mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan pekan yang lalu. Dan data ini juga bisa menguatkan mata uang Swiss franc ke level yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekan yang lalu. Masuk di sesi New York kita punya data dari CAD atau Kanada, dan untuk data ini adalah GDP atau Gross Domestic Product yang dirilis month per month. Dan untuk data ini diprediksi juga akan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini bisa menguatkan mata uang dolar Kanada ke level yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekan yang lalu. Dan untuk data puncak di pekan ini ada data NFE atau Non-Farm Employment Change yang dibuka dengan data Average Hourly Earnings yang diprediksi akan dirilis dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah data utamanya, yaitu Non-Farm Employment Change, dan untuk data ini juga diprediksi akan mengalami kenaikan dibanding dengan pekan yang lalu, dan ini juga masih bisa menguatkan mata uang dolar Amerika di pekan ini. Dan untuk serangkaian data terakhir dari NFE ini ada Unemployment Rate, dan untuk rate ini juga diprediksi akan sedikit mengalami penurunan, yang mana itu dampaknya bisa positif terhadap mata uang dolar Amerika dan lebih memberikan dorongan untuk dolar Amerika bisa menguat di akhir pekan ini. Dan untuk data penutup di pekan ini kita punya data dari Amerika jam 9 malamnya, yaitu ISM Manufacturing PMI, dan untuk data ini diprediksi juga akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Ini tentu saja bisa memberikan dorongan yang lebih kuat lagi untuk dolar Amerika bisa lebih menguat di pekan ini ke level tertingginya. Bahkan ada potensi untuk dolar Amerika membentuk level higher terbarunya dia di pekan ini. Sekian data fundamental di pekan ini bersama saya Syam. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.